Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Erni Ermawati, dan kepada semuanya, halo. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek dengan judul Analisa Sistem Informasi Akuntansi pada PT Berkah Komputer Indonesia. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Santi Rahmasari. Halo. Yang kedua ada Tiara Ivanti. Halo. Yang ketiga ada saya sendiri, Arsi. Dan yang terakhir ada Sofarman Laufau. Halo. Yang pertama ada pendahuluan. Ilmu pengetahuan teknologi semakin maju, terutama pada teknologi berbasis komputer. Dengan adanya sumber daya manusia yang terampil dan bermutu, dapat menunjang pemanfaatan teknologi yang tinggi, khususnya teknologi-teknologi informasi yang menggunakan komputer. Seiring semakin berkembangnya teknologi, secara tidak langsung ikut mempengaruhi pada persaingan bisnis. Sistem penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan perhitungan penjualan tersebut dan mengetahui beberapa total penjualan yang dicapai perusahaan pada suatu periode. Yang kedua, ada ruang lingkup. 1. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna internal sistem informasi akuntansi pada PT Berkah Komputer Indonesia. Yang kedua, menganalisis alur yang terdapat di PT Berkah Komputer Indonesia. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi yang berbasis komputer sekarang dikenal dengan istilah sistem informasi akuntansi atau biasa dikenal dengan SIA. SIA adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan mengenai kegiatan perusahaan, kemudian mengubah data tersebut menjadi sebuah informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian ada peralatan pendukungnya atau tool system. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint pada sebuah software. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Sofarman. Berikut ada model-model diagram UML. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram ini adalah suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, use case ini dapat juga mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, ini merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram ini atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas. Nah, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram ini adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Pembahasan PT Berkah Komputer Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer dan jasa reparasi yang berdiri sejak tahun 2015. Nah, pada awal pendirian PT ini, Berkah Komputer Indonesia mengalami penurunan karena kurangnya promosi. Seiring berjalannya waktu, PT Berkah Komputer Indonesia ini mulai banyak peminatnya melalui promosi ini memperlihatkan hasil yang luar biasa. PT Berkah Komputer Indonesia juga mulai bekerja sama dengan perusahaan luar negeri dan tentunya dalam negeri. Di sini ada struktur organisasi, di mana direktur, ada manajer keuangan, dan manajer marketing. Di sini ada prosesi, sales order, accounting dan tax, sales marketing, dan gudang. Struktur organisasi perusahaan adalah jaringan kerjasama dalam sekelompok orang guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Proses sistem berjalan. 1. Pesanan barang. Processing melakukan pesanan barang kepada pemasok terkait ketersediaan barang di gudang. Kedua, ada proses penerimaan pesanan oleh pelanggan. Proses ini diawali dengan terbitnya PO masuk dari pelanggan melalui email perusahaan atau melalui sales marketing. Ketiga,
proses pengecekan unit. Setelah PO masuk diterima, bagian sales order melakukan konfirmasi ke bagian gudang agar dicek tentang kelengkapan barang sebelum dikirim ke pelanggan. Keempat, proses pengiriman barang setelah barang ready dan siap untuk dikirim. Bagian gudang membuat surat jalan bahwa barang tersebut sudah sesuai dan telah melakukan pengecekan. Surat jalan asli diberikan kepada pelanggan dan kopi surat jalan dikirimkan ke bagian accounting untuk dibuatkan tagihan kepada pelanggan. Kelima, proses penerbitan invoice. Setelah barang dipastikan sudah terkirim dari gudang, bagian accounting menerima kopi surat jalan sebagai dasar pembuatan invoice tagihan kepada pelanggan. Keenam, proses pembayaran. Setelah pelanggan memastikan barangnya diterima sesuai dengan surat jalan, invoice tagihan dikirimkan dan dapat dilakukan pembayaran dengan tahap akhir pelanggan mengirimkan bukti bayar. 7. Proses laporan. Setiap minggu, manajer keuangan wajib bertanggung jawab membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada direktur. Selanjutnya ada use case diagram dari PT Berkah Komputer Indonesia, di mana ada menu pertama yaitu login, yang semuanya itu merujuk ke login dari menu pembelian, pemesanan barang, pengiriman barang, penagihan pembayaran, pembayaran invoice, dan juga laporan. Yang pertama ada pembelian, di mana purchasing akan melakukan pembelian barang kepada pemasok. Yang kedua ada menu pemesanan barang, di mana pelanggan melakukan pemesanan barang yang melalui sales, dan sales akan mengirimkan permintaan barang tersebut kepada bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang akan melakukan pengiriman barang yang terakhir berujung kepada pelanggan. Dari pelanggan akan melakukan pembayaran invoice. Selanjutnya ada pelanggan yang melakukan pemesanan barang kepada sales. Lalu sales mengirimkan pemesanan barang tersebut kepada bagian gudang agar dicek terlebih dahulu. Selanjutnya, bagian gudang akan mengirimkan pengiriman barang yang sesuai pesanan pelanggan. Selanjutnya ada penagihan pembayaran yang dibuat oleh accounting yang ditagihkan kepada pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan melakukan pembayaran invoice. Pembayaran invoice ini akan diolah oleh manajer keuangan yang membuat laporan yang akan diterima oleh direktur. Ada simbol selanjutnya, aktor, mewakili peran orang atau alat berkomunikasi dengan use case. Use case sendiri adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga, association adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat ada neurialisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat beradaptasi dengan use case. Yang selanjutnya ada diagram activity pembelian. Start dari bagian gudang, membuat formulir permintaan barang yang ditujukan kepada bagian purchasing. Lalu purchasing membuatkan PO keluar yang ditujukan kepada pemasok. Pemasok menerima PO dari purchasing, kemudian melakukan pengecekan kembali barang sebelum dikirim. Selanjutnya, pengiriman barang pesanan yang ditujukan kepada bagian gudang. Bagian gudang melakukan pengecekan kedatangan barang. Selanjutnya, bagian gudang menerima kondisi barang dengan baik. Selanjutnya, bagian gudang akan membuatkan BAST untuk serah terima kepada pemasok. Penerimaan kopi serah terima diterima oleh pemasok. Selanjutnya adalah untuk pembuatan tagihan. Selanjutnya, pengiriman tagihan yang ditujukan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima tagihan, lalu melakukan proses penginputan ke sistem. Yang selanjutnya ada proses pembayaran yang ditujukan kepada pemasok. Pemasok menerima bukti pembayaran, selanjutnya selesai. Simbol dari use case diagram activity ini, yang pertama ada awal, proses pembuatan diwakili dengan lingkaran kecil. Yang kedua ada aktivitas, semua aktivitas diwakili dengan simbol ini dan diisi setiap perseginya. Yang ketiga ada penggabungan atau setiap arus atau informasi yang ditujuk dengan tanda panah. Yang keempat ada akhir dari proses sebuah alur simbol.
simbol dengan lingkaran kecil. Selanjutnya ada diagram activity penjualan, di mana pertama kali dimulai dari pelanggan yang mengirimkan PO pemesanan barang kepada sales PO, lalu sales PO menerima PO dari pelanggan, selanjutnya sales PO menginput ke sistem dan konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, sales PO mengirimkan PO tersebut kepada bagian gudang, yang selanjutnya bagian gudang melakukan pengecekan terhadap barang sebelum dikirim. Setelah barang semua dicek, bagian gudang melakukan pengiriman pesanan yang ditujukan langsung kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pengecekan kedatangan barang. Selanjutnya, pelanggan menyatakan barang yang diterima dengan kondisi baik. Lalu selanjutnya, pelanggan melakukan penerimaan surat jalan. Yang surat jalan ini kembali ditujukan lagi ke bagian gudang. Bagian gudang telah menerima kopi surat jalan dari pelanggan, lalu mengirimkan kepada bagian keuangan untuk diverifikasi dokumen surat jalan dan DO. Selanjutnya, bagian keuangan melakukan proses pembuatan tagihan. Setelah proses pembuatan tagihan tersebut terjadi, bagian keuangan menunjukkan tagihan tersebut kepada pelanggan, lalu pelanggan menerima tagihan tersebut, selebihnya proses pembayaran, setelah itu penerimaan bukti bayar, lalu diakhiri. Simbol dari semuanya itu awal atau proses permulaan diawali dengan lingkaran kecil, yang kedua adalah aktivitas. Semua aktivitas diwakili dengan simbol ini dan diisi setiap perseginya. Yang ketiga ada penggabungan. Setiap arus atau informasi yang ditunjuk dengan tanda panah. Yang akhir proses dari sebuah alur disimbolkan dengan lingkaran kecil. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi dalam bentuk dokumen masukan. Yang pertama ada permintaan barang. Ini sumbernya dari bagian gudang ditujukan kepada bagian purchasing. Yang kedua ada surat jalan, sumbernya dari pemasok ditujukan kepada bagian gudang. Yang ketiga ada invoice, sumbernya dari pemasok dan ditujukan kepada bagian keuangan. Yang keempat ada bukti transfer, sumbernya dari pelanggan dan ditujukan kepada bagian keuangan. Lalu ada spesifikasi dalam bentuk dokumen keluaran. Yang pertama itu ada surat jalan, sumbernya dari bagian gudang kepada pelanggan. Yang kedua ada invoice, sumbernya dari bagian keuangan kepada pelanggan. Dan yang ketiga ada bukti transfer, yaitu dari sumber pelanggan kepada bagian keuangan. Nah, di sini ada contoh dokumen masukan dan juga ada contoh dokumen keluaran. Lalu ada permasalahan pokok. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi di PT Berkah Komputer Indonesia. Yang A, ada pembengkakan biaya operasional. B, kurangnya SDM yang memadai. C, banyaknya kompetitor baru. D, kekeliruan dalam perhitungan stok. E, keterlambatan dalam pengecekan barang. Dan F, pembayaran yang tertunda. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Berikut ada beberapa solusi untuk masalah PT Berkah Komputer Indonesia. Yang A, pengaturan arus kas maksimal mungkin. B, memberikan pelatihan bagi karyawan. C, memberikan promosi terbaik dan pelayanan yang terbaik. D, menerapkan stok barang harus melalui sistem. E, memberikan sanksi agar karyawan tidak mengabaikan stok barang. F, membuat aturan jika barang akan dikirim, pelanggan wajib memberikan DP agar barang tersebut dapat dikirim. Sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna oleh banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.